Salam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen, yang mana pada hari ini kita renungkan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai yang ke-26. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai yang 26. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Pada hari ini renungan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan pada 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pemazmur menuliskan ini adalah sesuatu, memberikan suatu makna bagi kita, bagaimana Tuhan akan menopang kepada orang yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan akan menjaga dan memelihara orang yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu karena orang itu berkenan kepada-Nya. Bagaimanakah kita dapat memperoleh berkenanan kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita takut dan mengenal dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah ya dan amin, bahwa Tuhan itu Esa, bahwa itu pengasih, penyayang, dan murah hati, maha pengampun, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Kitab Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan, tegas-tegas dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama adalah orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang beriman. Kita lihat contoh-contoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang berkenan, yang dikatakan di kitab Ibrani, bagaimana Abraham, dia percaya kepada Tuhan sekalipun di usianya telah lanjut, bahwa dia akan memperoleh keturunan yang banyak, yang melimpah, yang Tuhan mengatakan. Dan sekalipun Sarah istrinya telah kandungannya tertutup, dan pada akhirnya Tuhan juga menyatakan, karena orang ini berkenan, beriman kepada Tuhan karena percaya, maka Tuhan memberi keturunan Ishak, dan keturunan sampai sekarang begitu luar biasanya. Dan kita adalah salah satu keturunannya yang telah disatukan oleh Yesus Kristus Tuhan, menjadi batu penjuru bagi dunia, dan menjadi juga pokok anggur yang dimana calang-calangnya kita telah disatukan kepada Dia. Dan juga dikatakan Heno, bagaimana Heno juga percaya bahwa dia akan terangkat naik ke surga dengan tidak meninggalkan tubuhnya yang fana ini untuk mati dan dikuburkan. Bagaimana juga Tuhan Alkitab menyatakan bahwa Habel berkenan kepada Allah karena Habel mempunyai iman kepada Allah, dan dia percaya bahwa persembahannya itu akan diterima oleh Tuhan, walaupun akhirnya juga dia dibunuh oleh Kain. Nuh, dia berkenan kepada Allah karena dia beriman bahwa akan terjadi air bah, bahwa suatu bencana besar akan terjadi, dan Tuhan meminta kepada dia untuk membuatkan suatu perahu yang besar untuk menghimpun semua yang hidup yang berkenan kepada Allah. Dan Nuh percaya, dan dia beriman dan berkenan kepada Allah. Maka akhirnya ketika itu sampai jadi kapal itu, terjadilah hujan 40 hari lamanya, dan begitu menenggelamkan seluruh dunia. Akhirnya itulah orang yang berkenan kepada Allah. Pemazmur mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah-langkah kita ini kalau kita ditentukan oleh Tuhan, maka kita harus hidup yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku datang nanti kedua kali, aku akan melihat orang yang beriman. Alkitab mengatakan orang yang beriman, berarti orang yang berkenan kepada Dia, yang orang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan bagi
kemuliaan Allah Bapa, bahwa Yesus Kristus Tuhan bagi dia, bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah Bapa, bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dari segala-galanya, bahwa Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali kita melihat bagaimana orang yang berkenan kepada Tuhan ditolong dan diselamatkan. Ketika seorang wanita 12 tahun telah menghabiskan uang kekayaan rumah orang tuanya dan semuanya untuk mengobati akibat pendarahan yang dialaminya. Tetapi suatu ketika dia mempunyai iman dalam hatinya. Dia lihat Tuhan Yesus sedang berjalan. Dan dia dari belakang dia berkata, jika aku sentuh saja bajunya, jubahnya, aku percaya aku akan sembuh. Dan saat itu juga ketika dia datang, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, disentuh dari belakangnya dengan jari-jarinya. Maka apa yang terjadi? Kesembuhan mukjizat terjadi. Dan wanita itu disembuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, karena imanmu telah menyelamatkanmu. Bapak Ibu sekalian, marilah kita percaya. Karena iman itu adalah orang yang berkenan kepada Allah. Dan kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi kalau kita mau disembuhkan, itu pengharapan. Jadi kalau kita mau memiliki jodoh, itu pengharapan. Jadi kita mau memberikan suatu yang kebaikan bagi kita, itu pengharapan. Tetapi dikatakan iman dasar segala sesuatu. Iman itu adalah firman Tuhan. Karena imanlah kita tahu bahwa seisi dunia ini diciptakan oleh firman-Nya. Dikatakan pada ayat ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak pernah kita lihat. Jadi firman Tuhan itu adalah iman kita. Pemasmur mengatakan, firman-Mu pita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firmanlah yang membawa kita kepada pengharapan dan suatu kenyataan. Jadi kalau kita punya pengharapan kesembuhan, kita mau disembuhkan, kita percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan. Itulah iman, maka akan terjadi kesembuhan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Daud mengatakan, Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku pada rumput yang hijau matahari yang tenang. Ia menjegarkan jiwaku. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhanlah gadanya tongkatnya menjagaiku. Bapak Ibu sekalian, imanlah yang menjadikan kita bahwa kita akan memiliki keturunan. Bahwa imanlah yang menyatakan kita akan hidup berbahagia. Karena imanlah. Sebab itu kita jangan jauh dari dasar iman, yaitu firman Tuhan. Dan hal yang kedua dikatakan, orang yang berbahagia oleh karena yang berkenan, di ayat yang ke 25-26 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bayangkanlah, karena kita berkenan kepada Tuhan, orang yang beriman, kita tidak berhutang, bahkan kita memberi hutang bagi orang. Maksudnya kita memberkati orang. Dan dikatakan pemasmur bilang tidak pernah meminta-minta roti. Berarti orang yang beriman itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang menggali firman Tuhan setiap hari, yang menyegarkan jiwanya oleh firman Tuhan, dan selalu direnungkan. Pemasmur dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi tanaman aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang berbahagia juga adalah orang yang beriman. Karena firman Tuhan yang mengatakan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan akan berbahagia. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah pengharapan, Bapak Ibu sekalian. Ibrani 11 tadi katakan, kebahagiaan itu pengharapan. Tetapi kita akan memperolehnya jika kita mempunyai iman. Iman adalah dasar sesuatu dan bukti yang dapat kita lihat. Setelah kita memiliki iman,
setelah kita meyakinkan ya dan amin firman Tuhan, maka akan terjadi bagi kita. Maka akan terjadi bahwa kita juga memiliki iman bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan kita, dan kita akan datang di rumah Bapa di surga, di Yerusalem baru. Itulah iman. Dan akan menjadi bukti bagi kita segala sesuatu bahwa kita akan ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Dan saat sekarang pun juga adalah suatu iman bahwa kita diberikan roh penghiburan dan suatu bukti, dan dia selalu menghibur kita, kan? Dan selalu dia mengingatkan kita dalam hati kita yang terdalam. Kalau kita melakukan satu kesalahan, dia giring kita pada suatu kebenaran supaya kita bertobat, supaya kita mengenali Tuhan sebagai juru selamat. Itulah iman dari segala sesuatu. Dan pemazmur mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita akan berdoa apabila Bapak Ibu sekalian ada yang sakit, beban pergumulan hidup, beban kepicikan, beban rumah tangga, persoalan-persoalan jodoh masa depan. Marilah kita bawa dalam doa. Karena firman Tuhan berkata, 2 orang sehati besar kasih doa itu. Mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami pada hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Bahwa kami tahu bahwa itu ya, dalam kitab Ibrani 11 dikatakan bahwa orang yang berkenan kepada adalah orang yang beriman kepadamu. Iman adalah dasar segala sesuatu, yaitu adalah dasar, yaitulah firman-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka dalam nama Yesus Kristus segala penyakit, beban pergumulan hidup, beban kepicikan hulu, dibukakan jalan kelepasan, dijadikan mukjizat kesembuhan pada hari ini. Dan kami menerima kesembuhan, dan kami menerima berkat-berkat-Mu, dan kami menerima Tuhan damai, sejahtera, dan sukacita. Bahkan kami menerima pengampunan dosa atas kesalahan kami. Biarlah Tuhan sukacita kami ini mengalir terus oleh karena Engkau Tuhan berkenan kepada kami. Bapa dalam surga, biarlah semakin hari semakin kami dewasa, makin tumbuh di dalam hadirat-Mu, dan semakin menikmati kasih dan kuasa-Mu. Maka di dalam nama Yesus Kristus kami bersukacita dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan